105,1 FM Prambors Radio Indonesia #1 Hit Music Station. Selamat datang kaulah muda di Prambors Ngobrol edisi hari Jumat 6 Agustus 2021. Dan ini kita masih running barengan sama Kaganga Coffee juga. Dan spesial banget hari ini karena gue bakal ngobrol barengan band yang jujur gue udah ngefans dari tahun 2013. Ada Good Night Electric. Yeay. Halo. Yeay. Sini ada Bang Batman, ada Bang Bondi, Vincent, Bang Hans dan Priscil. Hai, apa kabar semuanya? Halo. Baik, sehat, alhamdulillah. Iya. Baik, sehat Bang. Ini pada di mana semua nih? Pada di Jakarta semua? Yap, Jakarta WFH. Di sana masih PPKM level 42. Masih PPKM juga ya di sana? Level 42 dong, Hans. Yoi. Di sana masih PPKM level 4 ya? Masih dong. Nah, semua. Jadi abang-abang ini semua 42 sekarang. Udah naik level beberapa level. Oke, jadi nggak tahu. Di sana kesibukan selama PPKM apa aja nih? Good Night Electric. Gua masih ngantor WFH, jadi ya nungguin masuk tanggal 9 sih. Udah itu aja. Tapi apakah di tengah-tengah pandemi gini, apakah Good Night Electric masih ngebuat karya kah? Harus dong. Oke. Di sini semua kita lagi mau rilis 12 inch vinyl hari Kamis gitu. Wow, oke. Jadi ya itu mungkin program terdekat kita lah. Tadi gue udah sempet ngobrol sama Bang Batman. Katanya udah pernah main ke Makassar nih. Yang lain gimana nih? Udah pernah main ke Makassar belum sebelumnya? Udah pernah. Gue udah pernah sih. Yang paling diingat sama kota Makassar apa tuh? Makanan kali ya sama pantai. Makanan oke. Kayak coto gitu, palu basah. Bener palu basah serigala. Gue ingetnya Palu Thor malah. Palu Thor enggak dong. Itu Avenger, Bang. Oh. Oke, gue mau nanya dulu nih dari nama band Good Night Electric sendiri. Itu kan kalau elektriknya sendiri kan berarti karena genre musiknya elektronik. Nah, Good Night-nya ini sendiri itu kenapa tuh? Kenapa enggak Good Morning atau Good Afternoon gitu? Dulu emang selalu malam-malam produktifnya gitu, makanya selalu good night jadinya. Dan kita membutuhkan tenaga listrik lah untuk mendapatkan inspirasi. Gitu sih kalau kita ngobrolnya dulu zaman-zaman kalau di interview sama wartawan, sama media. Ngarang aja. Oke. Sambungin. Nah, Good Night Electric ini kan sebenarnya awalnya tuh cuma proyekan solonya Bang Batman kan? Tapi ini kenapa bisa formatnya malah berganti nih seiring berjalannya waktu? Iya, gue agak bosenan jadi pas lagi begitu Good Night-nya mulai demand-nya tinggi, gue ajak Bondi sama Om Leo dulu pertamanya. Nah, iya benar-benar. Untuk untuk tampil performance live secara live gitu kan. Kan nggak mungkin gue nyanyi sendirian karena gue bukan Vina Panduwinata. Terus seiring berjalan akhirnya ya kita berkembang terus membutuhkan beberapa instrumen tambahan dan juga member tambahan gitu untuk mensupport karyanya Good Night yang terbaru gitu. Jadi akhirnya kita merekrut Hans, Priscilla Jamel dan Vincent Rompis gitu. Yes. Nah, gitu sih karena kita cukup fleksibel sih sebenarnya. Jadi nggak masalah gitu mau ada menambahkan member baru atau mengeluarkan member lama. Sempet vakum di tahun 2012 dan akhirnya balik lagi tahun 2016 dengan format baru manggil Vincent, Priscil, sama Hans. Itu kenapa tuh? Dan kalau untuk Vincent dan Hans dan Priscil itu kenapa tertarik untuk gabung di Good Night Electric? Dari Bang Vincent dulu deh. Kalau gue sih sampai sekarang juga nggak tertarik ya, cuman karena ya seru-seruan aja sih sama teman-teman lama. Ya gue kembali bermusik juga, jadi ya menyalurkan hasrat gue bermusik kembali lah gitu bersama Good Night Electric sebagai wadahnya. Ya gue yang berterima kasih sebenarnya sih diajak lagi untuk
untuk menyalurkan hasrat gue lama terpendam setelah gue keluar cabut dari klub Iktis dulu. Atau karena emang dulu pernah satu band dengan Bang Batman di klub Iktis, jadi pas di Good Night Electric dipanggil lagi, Iya akhirnya mau lagi. Makanya karena ya teman-teman lama ya dia juga dulu juga sempat ngeband bareng, jadi ya kenapa tidak gitu. Oke. Kalau dari Priscil kenapa tuh? Kenapa tertarik sama Good Night Electric? Ngisi vokal. Gue juga kenapa tidak ya menghidupi kembali kegiatan permusikan gue yang bertahun-tahun juga terhenti, toh juga orangnya ini juga. Jadi apa ya? Ya sama sih, kenapa tidak? Gue yang berterima kasih sama Batman yang sudah mengajak gue. Dari Bang Hans gimana nih? Diketawain duluan sama Batman. Sama juga sih, kenapa? Sama semua gitu. Nggak, awalnya emang apa ya, pas gue lagi latihan sama band lain tuh dia tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke studio gitu. Mau ngapain nih orang aneh nih masuk ke studio, gue lagi latihan band. Waktu diajakin, lo besok rekaman ya, rekaman apaan nih? Terus waktu dapet WhatsApp, isiin dong nih gitar GE. Udah gue isiin, itu album Misteria ya. Yes, album udah Misteria. Gue isi beberapa part, tahu-tahu jadi member dong. Udah, salaman langsung deh. diangkat jadi member tetap ya. Nah, gue mau tahu dari duit deh gue. Bener-bener. Kalau dari pendapatnya Bang Bondi, apakah lebih suka dengan format yang masih bertiga dengan Om Leo dan Bang Batman atau dengan format yang sekarang nih Bang? Gue kayak ini sih, gue kalau sama Om Leo kayak merasa terancam gitu. Itu kenapa tuh? Ini kok bisa nambah gini banyak ya? Enggak lah, jadi lebih enak lah, lebih seru. Nah, kalau kalian nih dari Good Night Electric denger musik Indonesia dengerin siapa aja? Referensinya atau inspirasinya gitu? Beda-beda sih nih anak-anak. Semua selera musiknya. Kayak Bondi tuh banyak dengerin hip hop tuh ya, Bod. Hip hop banget. Apa? Hip hop banget. Iya, hip hop lokal juga, interlokal. Iya, sebenarnya sih kalau musik sih nggak tahu ya, mungkin seumuran kita nih yang masih umuran 30-an gini, sebenarnya kita udah open banget sama berbagai macam genre musik sih. Terutama kalau gue nih personal sih malah justru lebih interest dengerin musisi-musisi Indonesia yang baru-baru, karena di era sekarang nih, ketika lo udah bisa promosiin musik sendiri nih ya, di era media sosial, terus streaming service, digital store gitu-gitu, jadi kayak lo berkarya dengan mudahnya, sangat fleksibel, lo bisa promosiin sendiri, bisa distribusin sendiri, semuanya bisa lo lakuin sendiri, lo udah nggak bergantung lagi sama major label atau sama record label. Karena kalau bicara soal kayak ya 10 tahun ke belakang lah gitu, itu nggak bisa kita melakukan hal seperti ini. Jadi makanya sekarang antusiasme musisi-musisi muda nih yang baru-baru juga ya dengan adanya teknologi dan fleksibilitas di era sekarang ini tuh sangat, menurut gue seru banget sih. Jadi kalau gue personal sih masih memantau musisi-musisi yang muda-muda gitu, jalan-jalan, karena sangat bertebaran dan seru sih kalau menurut gue. Oke, keren. Nah, ngomongin soal band Indonesia nih ya kan ada juga tuh beberapa band Indo yang musiknya elektronik juga, kayak Homogenic, Scholar, Klub Iktis juga dulu kan, semi elektro gitu. Ya. Nah, menurut abang-abang ini untuk pasar Indonesia, mereka masuk gak dengan musik kayak gitu? Coba nih, gue mau tahu dari perspektif Bang Vincent. Kalau secara mass mungkin enggak ya. Mungkin memang ada pasarnya tersendiri, nggak bisa kalau kita ngomongin elektronik lo nggak bisa kayak ya istilahnya dibilang dibandingin dengan pop gitu, pop yang lebih general gitu, lebih semua orang masuk, semua orang bisa menikmati gitu. Cuman ya kayaknya sih elektronik ada pasarnya sendiri, dan pelaku pasarnya juga cukup tahu dengan hal itu dan cukup puas juga dengan hal itu. Jadi it's okay aja.
It's okay aja ya. Oke, lanjut lagi nih kita ke single Rocket Ship Goes By. Ini kan lagu yang udah lama banget ya kan dari album pertama Love and Turbo Action. Ini kenapa nih mutusin buat di remake lagi? Ya, ini sebenarnya idenya Vincent nih, pas banget join sama Goodnight. Dia punya ide untuk awalnya sih sebenarnya pengen ngajakin bikin konser Goodnight Electric, tapi versi orkestra, akustik, itulah pokoknya dengan format yang belum pernah kita lakukan sebelumnya gitu kan. Ide seperti itu. Terus akhirnya yang pertama dia bikin waktu itu aransemennya Rocket Ship Goes By. Yes. Versi piano dan akustik gitar gitu kan. Dan yang nyanyi Priscilla. Tapi ternyata pandemi menyerbu. Pandemi masuk, akhirnya konsep untuk live dengan versi yang akustik, treatment akustik itu ya sulit lah intinya kayak gitu. Jadi mungkin postpone atau mungkin someday bisa direalisasikan. Jadi akhirnya hanya direkam studio. Nah, kalau untuk idenya kenapa mau seperti itu, mungkin bisa langsung nanya si Vincent jawab. Vincent sebagai person in charge. Yes. POC. Sebagai orang yang punya ide. Itu ide awalnya cuma dia itu. Gue mikirin ketika gabung sama Goodnight Electric, seru juga ya. Ketika Goodnight Electric yang diketahui sebagai band elektronik, tapi bikin satu showcase, tapi tanpa melibatkan semua barang-barang elektronik gitu ya, gitar akustik, bener. semua alat-alat band yang akustik gitu. Kebayang gara-gara nonton AHA akustik juga waktu itu konsernya, jadi kebayang ya kalau Goodnight Electric ini gue ngomong sama bandnya, bikin yuk showcase kecil-kecilan yang dimana ya lo nggak megang synthesizer lagi gitu, nggak ada sound yang biasa digunakan Goodnight Electric, tapi ya dirubah dengan bass akustik, gitar akustik gitu, yang semua yang akustik lah. Ya cuman ya pandemi berkata lain, ya udah kita nggak jadi. Terus gue waktu itu ngajak si Hans sama si Priscil sih untuk sebenarnya buat posting di Instagram doang, karena waktu itu lagi pandemi awal PSBB, bikin ngecover apa, bawain apa, taruh di Instagram. Nah, gue kepikiran itu, ya udahlah bikin versi Instagram aja lah gitu, sepotong gitu. Terus pada akhirnya Batman, udahlah rekam aja buat keluarin di platform musik gitu, ya udah. Jadilah. Iya, ternyata pas lagi kita posting yang versi Instagram itu, respon audiens sangat baik sekali gitu. Mereka minta itu ditaruh di platform musik digital gitu, biar bisa di streaming kapanpun dan dimanapun gitu kan. Cuma karena rekamannya nggak proper waktu itu, karena kita rekamannya live, akhirnya kita rekam ulang gitu versi studionya, dan baru dirilis awal tahun kemarin tuh, bulan Februari Maret ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi makanya kita tiba-tiba ada single Rocket Ship Goes By yang akustik yang versi studionya gitu, untuk memenuhi permintaan para audiensnya Goodnight gitu sih. Nah, di samping emang lagu itu emang salah satu lagu hitsnya Goodnight dulu gitu di awal-awal. Benar-benar di debut pas album kan. Versi akustik banyak yang merasa kayak ada yang nostalgia, ada yang baru tahu terus langsung seneng kayak gitu-gitulah. Nah, kalau dari Priscil sebagai orang yang nyanyiin lagu Rocket Ship Goes By, lagu ini tuh sebenarnya menceritakan soal apa? Wah, yang nulis kan Batman, gue nyanyiin aja. Ya, ini gue interpretasi lo, Pris. Menurut perspektif dari Priscil? Menurut gue sih Rocket Ship Goes By lebih ke apa ya? Letting go dan menghargai diri sendiri lah. Kan lirik-liriknya, kalau interpretasi gue adalah lirik dari Rocket Ship Goes By itu kayak, oke, sekarang gue udah tahu nilai gue seperti ini, I can let you go now. Kalau gue sih emang interpretasinya gitu. Benar-benar, gue setuju lagi sama pendapatnya Priscil. Yeah. Nah, sekarang buat Mas Bondi. Ini kan lagu terakhir dari, ini by the way ya, lagu terakhir dari Goodnight Electric yang gue denger itu adalah Tamat. Nah, itu apakah jadi proyekan buat album selanjutnya atau gimana tuh, Bang? Tamat ya buat selanjutnya. Nanti, tapi sebelumnya ada single dulu ya, Bet ya? Ya, mungkin akhir Agustus ini kita mau ada single baru lagi malah. Jadi setelah Tamat akan ada single baru lagi. Wow, oke. Berarti setelah itu baru ada album. Oke, berarti setelah itu baru ada album kan? Ya. Oke. Ya.
Oh iya, gua sempat notice juga di intro lagu Tama tuh ternyata ada suaranya Eva Celia ya kan? Itu kenapa nggak sekalian diajak duet aja bang? Satu lagu full kan tuh kayaknya seru tuh suara Priscil digabung sama suara Eva Celia. Itu kenapa nggak satu lagu full? Si Priscil nggak mau, takut ketutup katanya. Ya enggak, kita semua friend. Kita semua friend. Enggak, itu kalau ide Eva tuh sebenarnya itu last minute banget sih. Jadi emang awalnya tuh memang ada intro. Tadi itu pengennya suara Priscil juga, ada announcement dari flight attendant gitu kan. Cuman ternyata diskusi terus si Vincent lagi-lagi Vincent punya ide pengen siapa kek, jangan Priscil lagi, siapa gitu ya yang vokalnya juga maksudnya orangnya juga lumayan dikenal lah gitu. Akhirnya dia ngidein beberapa nama, terus keluarlah si Eva Celia, terus ya berhubung dia juga kenal dekat sama ibunya. Sama ibu. Tadinya mau ibunya ya, Bet? Enggak dong. Karena dia lebih kenal sama ibunya, akhirnya dia hubungin ibunya. Enggak deh. Ya akhirnya ngehubungin manajernya juga, teman juga, emang teman-teman juga lah. Akhirnya Evanya juga bersedia, terus dia ya udah akhirnya kita jalan gitu. Mungkin beda lagi kita kalau ngajakin Eva Celia nyanyi mungkin harus dari awal approach-nya. Jadi kita minta intronya aja lah. Itu pun juga kita nggak gembar-gemborin, emang sengaja buat kayak Easter egg gitulah istilahnya, kalau buat orang-orang yang digging banget gitu, pengen tahu detail sampai baca kredit lagunya baru tahu oh ini Eva Celia gitu, karena kita nggak pernah announce sama sekali bahwa itu yang nyanyi Eva, yang ngisi suaranya gitu. Oke, berarti tadi yang udah Bang Bondi bilang kalau bakal ada single lagi setelah ini dan bakal bentuk album. Itu rilisnya kira-kira kapan nih Bang? Album baru dari Good Night Electric setelah album Misteria ya kan? Iya, ini sebenarnya kita udah 4 bulan terakhir tuh kita udah masuk studio lagi untuk rekaman. Niatnya sih untuk rekaman ke materi album baru, cuma karena kemarin tinggi lagi nih pandeminya lagi nggak bagus statistiknya, terus kita harus PPKM. Tapi emang kita udah ngerekam beberapa lagu yang udah full istilahnya, jadi mungkin kita akan rilis beberapa single dulu di depan gitu. Kalau rencana full albumnya sendiri sebenarnya tuh kita sih di timeline itu sih projection-nya di akhir tahun. Cuman karena saat-saat seperti ini kita nggak bisa, maksudnya nggak menentu kayak gini. Jadi kalau emang bisa sesuai berjalan dengan rencana, mungkin tetap akhir tahun. Tapi kalau enggak ya mau nggak mau kita pending sampai tahun depan. Karena juga ya urgensinya nggak terlalu urgent amat sih untuk rilis album secepat-cepatnya gitu. Jadi kita masih fleksibel sih. Yang nggak fleksibel cuma tabungannya doang. Nah, menurut dari perspektif teman-teman Good Night Electric, apakah nanti di Nox Project-nya albumnya tuh bakal masih rilis bentuk fisik gitu? Itu masih worth it nggak sih? Kan anak-anak zaman sekarang tuh pada mau yang instan aja ya kan, dengar di Spotify atau di YouTube gitu. Nah, itu gimana tuh pendapat dari teman-teman Good Night Electric? Kalau fisik, kita akan tetap terus rilis di dalam bentuk fisik. Karena ya maksudnya kayak Good Night dan maksudnya Good Night tuh salah satu band yang di era 2000-an lah yang masih rilis bentuk fisik. Jadi kalau kita secara personal sih akan terus tetap rilis fisik, walaupun mungkin secara quantity nggak akan sebanyak zaman dulu, karena sekarang benar. Ya kan kalau dulu fisik itu salah satu alat distribusi si musik itu sendiri gitu kan. Sekarang kan udah ada free streaming, digital streaming segala macam gitu kan. Jadi fisik lebih ke merchandise atau ya merchandise sih jatuhnya. Tapi kalau buat gue personal sih sebenarnya rilisan fisik itu juga jadi arsip yang penting, maksudnya arsip buat gue pribadi, terus juga sebagai kayak trofi juga semacam kayak gitu, dan ya fisik bakal kita tetap rilis gitu walaupun memang kuantitinya nggak banyak. Tapi kalau gue lihat kemarin nih Good Night rilis fisik dari CD, kaset sampai ada vinyl, itu antusiasmenya kalau menurut gue untuk di anak-anak muda sekarang sih cukup sih, maksud gue. Mereka mungkin karena hidup di era digital gitu ya, ada beberapa persen lah yang pengen merasakan mengkoleksi barang-barang analog gitu. Bagaimana sih rasanya mengalami hal-hal yang masih analog gitu lah. Jadi ada tuh beberapa orang kayak gitu. Jadi kita sangat senang dan kita juga akan sangat memprovide untuk orang-orang yang mengkoleksi bentuk fisik gitu ya, masih menikmati musik dengan alat-alat musik analog kayak gitu. Wow, oke. Kalau gitu ini hampir menuju ke terakhir Bang.
ini gue mau minta kasih tahu langsung dong ke kaula muda yang lagi nonton kita sekarang, buat beli vinil barunya Good Night Electric album Misteria itu bisa didapetin di mana aja? Ya, untuk vinilnya Good Night, kalau kalian pengen beli itu bisa hanya bisa dibeli di Tokopedia-nya Kamensky Stuff. Jadi kita kerjasama sama dua records, ada Gorilla Records sama Kamensky Records. Kalau kalian tahu Kamensky itu produk clothing, tapi dia punya divisi records sekarang dan kita hanya jual di tokonya Kamensky Records. Kamensky Stuff di Tokopedia. Oke. Ya, hanya di situ. Nah, gua mau minta juga nih ke Bang Vincent, ayo dong ajakin kaula muda juga buat sering-sering request lagu Good Night Electric di Prambors Makassar. Ya, buat semua kaula muda Makassar nih, ada kaula muda Jakarta. Oke, Mas Desta. Kaula muda gua Wadia Bala. Oh, lu Wadia Bala ya? Dong. Dia Wadia Bala Jakarta. Semua ayo beli vinilnya Good Night Electric. Karena kalau tidak membeli berarti kalian tidak membeli. Orang disuruh dengerin Om Leo. Suruh dengerin. Gue mewakili Om Leo. Yes. Nah, mungkin segitu aja kaula muda. Thank you so much buat Good Night Electric udah mau ajak ngobrol bareng Baim. Semoga kalau pandemi udah beres Good Night Electric bisa main-main ke Makassar ya. Dan wajib banget ke Prambors Makassar. Thank you, Baim. Sip, thank you abang-abang semua. Bang Hans, Thank you. Bang Bondi, Bang Batman dan Kak Priscil. Thank you ya. Thank you. Sukses selalu, Thank you. stay safe and Thank you. healthy. See ya.